A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Sholahuddin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan surat An-Nazi'at. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca sampai ayat 5, tapi baru kita jelaskan sampai ayat 3. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Surat An-Nazi'at mulai ayat nomor 4. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana pada kesempatan yang lalu kita menyampaikan bahwa Allah bersumpah dengan malaikat itu boleh. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu itu boleh. Allah bersumpah dengan menggunakan benda boleh. Tapi kita tidak boleh. Jenengan tidak boleh sumpah demi langit dan bumi, itu tidak boleh dalam pandangan agama Islam. Kalau mau sumpah demi Allah, kalau Allah boleh. Wasyamsi waduhaha, demi matahari boleh. Wal qamari idza talaha boleh. Nah, tapi bedanya dalam kaidah kita bersumpah, sumpah hanya dengan menggunakan nama Allah. Nah, dalam bahasa Arab namanya al-qasam. Al-qasam itu maknanya sumpah. Sumpah redaksinya ya wallahi billahi tallahi. Wallahi demi Allah. Nah, itu sumpah. Dan saya kira kalau sumpah-sumpah yang resmi memang menggunakan 3 kata itu, demi Allah. Nah, kecuali sumpah di lagu, memang demi matahari dan bulan, demi ini dan seterusnya. Nah, ini tentu harus kita pertimbangkan kembali kalau kita mau mengucapkan sumpah. Nah, Allah bersumpah dengan malaikat. Dengan malaikat
Dan sumpah-sumpahnya ini memang disebutkan dalam beberapa ayat yang kita baca tadi. Jadi yang ayat nomor 4 Allah mengatakan fasabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului. Jadi digambarkan malaikat itu ada semacam cepet-cepetan. Makanya kalau kita menyebut cepet-cepetan itu dengan istilah musabaqah. Musabaqah ini maknanya cepet-cepetan. Fastabiqul khairat, lomba. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Nah itu akal katanya sama dengan ini. Fasabiqati sabqa, demi malaikat yang cepat. Karena prinsip lomba itu kan cepet-cepetan. Padahal dunia ini kan bukan perlombaan kecuali kebaikan. Maka Bapak Ibu, dalam kitab fikih itu ada fikih namanya Kitabul Musabaqah wa Ramyi. Pembahasan mengenai perlombaan dan panahan. Tuh, kalau kita ngaji kitab fikih pasti ada bab itu. Nah, musabaqah itu artinya lomba, cepet-cepetan. Cuma Bapak Ibu, dalam konteks modern, musabaqah ini ada potensi jadi judi. Musabaqah ini ada potensi jadi maisir, totoan. Jenengan lomba lari boleh? Boleh. Maraton? Silahkan. Sepak bola? Monggo. Bulu tangkis? Dipersilahkan. Itu lomba. Tetapi Bapak Ibu, kalau lomba itu ada hadiahnya, maka tidak boleh hadiahnya diambilkan dari peserta. Jadi musabaqah itu hadiahnya hanya boleh dari dua hal. Pertama dari sponsor, yang kedua yang penting bukan dari peserta. Contoh, jenengan mau mengadakan HUT apa, hari ulang tahun apa, atau perayaan apa, Agustusan mungkin atau yang lain, lalu panjenengan di kampung mengadakan poli, hadiahnya sapi umpamanya, pendaftaran 100.000 umpamanya begitu. Nah, dari mana hadiah sapi? Ya dari 100.000 yang dikumpulin itu. Nah, Bapak Ibu, jika itu yang terjadi, maka musabaqah itu musabaqah yang dilarang dalam agama. Karena ada unsur judinya. Kalau jenengan mengadakan perlombaan dan mengambil uang pendaftaran, maka uang pendaftaran itu hanya boleh untuk ubolampe, hanya boleh untuk penyelenggaraan, tidak boleh untuk hadiah. Karena ini masih sebagian teman-teman ini kalau mengadakan acara sering menggunakan teknis itu. Nah, ini musabaqah yang tidak boleh, yang tidak boleh, kita harus hati-hati. Nah, caranya bagaimana? Ada ya tadi, kalau pengen hadiahnya sah dan halal, ya ambil dari sponsor. Jalan Sehat itu kan bagus. Wah, Jalan Sehat hadiahnya umroh. Dari mana hadiahnya? Kita cek dulu. Kalau hadiahnya dari urunan masyarakat tadi, jadi kumpulan ada 10.000 orang, satu orang bayar 50.000, dapat 50 juta atau 500 juta, lalu kemudian sebagian dibelikan tiket umroh, dijadikan hadiah, itu tidak boleh. Tapi kalau itu dari sponsor boleh. Atau yang kedua, ini namanya hilah, Bapak Ibu. Jadi Islam itu kadang membolehkan kita hilah. Hilah itu rekayasa akad. Jadi sebenarnya bukan rekayasa, memang boleh begitu. Karena rekayasa konotasinya kan negatif. Iya, kalau rekayasanya cerita di surat Al-Baqarah mengenai orang Yahudi yang merekayasa hari Sabat itu memang dilaknat oleh Allah. Tetapi dalam konteks lomba itu ada namanya muhallil.
Muhalil itu orang yang menghalalkan. Apa itu? Jadi nek umpamane jenengan jadi panitia lomba nggih. Jadi dari 100 peserta yang ada, bayar semua 100.000. Dapat uang 10 juta. Nah, ada satu yang dibebaskan dari bayar tapi haknya sama. Haknya sama. Seandainya dia yang dapat pahala, dapat hadiah, dia tidak boleh dicela. Loh, kamu kan tidak urunan, hadiah batal. Oh, tidak begitu, haknya sama. Itu namanya muhalil. Jadi kalau kepeksa jenengan mau mengadakan perlombaan, event yang uangnya dari bersama-sama, maka harus ada muhalilnya. Itu kalau pengen tadi hadiahnya jadi halal. Kalau tidak begitu, hadiahnya tidak boleh, haram. Itu namanya rekayasa. Tapi rekayasa positif. Jadi jenengan jangan fobia dengan rekayasa dulu, nanti dulu. Konteksnya apa? Nabi Ayub, beliau sakit. Beliau punya istri, istrinya setia, sholihah, luar biasa. Tapi suatu saat istrinya melakukan kesalahan. Nabi Ayub marah besar, lalu beliau bersumpah, demi Allah, aku akan memukul kamu 100 kali, mencambuk kamu 100 kali. Posisi sakit. Begitu sudah sehat, beliau ingat, ya Allah, saya kok zalim. Masa istri baik seperti ini menemani saya di saat menderita dan sakit, harus saya pukul 100 kali. Gimana? Padahal ini sumpah. Maka apa yang disampaikan Allah? Wahai Ayub, ambillah rumput. Rumput itu potong jadi 100 jadikan 1, kan jadinya sapu nanti kan. Udah pukulkan sekali saja sudah mencukupi untuk memukul 100 kali. Itu yang ngajari Allah untuk Nabi Ayub. Itu rekayasa tidak? Ya iya. Boleh. Nabi Muhammad pernah diberikan hadiah setengah sok kurma, kurang lebih ya. Karena kalau kita bicara ukuran kan kita konversinya kan dengan hari ini kan. Setengah sok kurma, lalu ditanya, ya fulan, ini jenengan ngasih saya setengah kurma ini dari mana? Dari Khaybar ya Rasul. Emang ada kurma Khaybar yang begini? Tidak ada ya Rasul. Lah terus ini dari mana? Dari pasar. Nah, ceritanya ceritanya. Lalu Rasulullah diceritani, ya Rasul, saya punya 1 sok kurma Khaybar yang kurang bagus, saya tukar dengan setengah sok, berarti 1:2. Setengah sok kurma sini yang bagus. Apa jawaban Rasulullah? Loh, Mas, itu riba itu, Mas. Itu riba. Lalu Rasulullah memberikan solusi, tak kasih solusi. Nah, ini namanya kan rekayasa, orang menyebutnya begitu. Caranya gini, kurmamu yang 1 sok itu kurang lebih 3 kilo ya, 2,8 kilo. 1 sok kamu jual harganya berapa? Taruhlah umpamanya harganya 100.000. Oke. Terima uangnya 100.000, kemudian kamu beli yang setengah sok itu dengan uang tadi. Loh, bukannya sama ini? Kan sama, hubung-hubungan tok. Tapi Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Nah, jadi dalam konteks syariat Islam itu ada hukum-hukum yang modelnya begitu. Tapi itu harus dilakukan oleh ahli syariat yang betul-betul hatinya bersih, tidak ada niatan untuk mencari keuntungan dari sisi itu. Kembali ke cerita tadi, fassabiqati sabqa, demi malaikat yang memang mendahului dengan kencang, cepet-cepetan. Malaikat larinya kencang. Memang Bapak Ibu, malaikat itu kecepatannya sangat cepat. Saking cepatnya kecepatan malaikat sampai manusia tidak ngerasa.
tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak ada intervensi malaikat. Oke, kalau kita bicara, ini di depan saya ada kamera. Kamera itu kan bisa menangkap, ucapan saya bisa ditangkap, wajah saya bisa ditangkap. Oke. Penangkapan ini kan menggunakan, entah jenengan mau menyebut teknologi apa. Teknologinya apa yang begitu itu? Kok bisa suara saya persis bisa tersalurkan, bisa persis, lalu bisa disimpan di ruangan tertentu. Sebenarnya ruangan penyimpanan itu ada di mana? Mungkin orang yang tidak kenal dengan apa itu malaikat, mereka menganggap bahwa itu tidak ada intervensi malaikat. Ada Bapak Ibu, ada, ini intervensi malaikat itu ada. Nah, kecepatan malaikat itu memang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau kita nonton film Flash itu cepatnya karuan, sampai orang belum nengok udah kelihatan kecepatan, bahkan kecepatan cahaya atau lebih. Malaikat lebih cepat dari itu, lebih cepat dari itu. Makanya malaikat itu cepatnya luar biasa, cepat, teratur, terampil, kompeten, dan tidak pernah salah. Kinerja malaikat itu zero loss, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu malaikat. Nah, cepat. Biasanya kalau kita cepet-cepetan kan akhirnya ngawur. Kalau malaikat enggak, cepat ini bisa bagus. Nah, ini malaikat. Berikutnya, malaikat itu disebut oleh Hawa di sini fal mudabbirati amra, demi malaikat yang ngurusi semua urusan manusia. Jadi Bapak Ibu, manusia itu urusannya diurusi oleh malaikat semuanya. Entah kita mau percaya atau tidak Bapak Ibu, tapi kita harus memahami apa itu syariat agama. Okay. Ada seorang ulama yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun kejadian kecuali itu semua peran malaikat. Contoh, kalau saya berbicara, ini kan ada suara kan sampai ke telinga jenengan kan, satu persatu. Pertanyaannya, siapa yang melambatkan gelombang suara ini menuju panjenengan? Siapa? Terus kemudian kita punya mata. Mata ini punya kemampuan visualisasi terhadap sesuatu. Kemampuan visualisasinya kita ini dari mana? Kalau dalam konteks ayat ini, maka itu adalah gambaran malaikat yang secara langsung jumlahnya jutaan atau miliaran kita tidak tahu, menggambarkan sedemikian rupa sehingga dia akan mengirimkan sinyal ke dalam mata kita dan mata kita akan mengirim sinyal ke otak kita. Itu malaikat. Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang ngurusi semua urusan. Semua urusan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa malaikat itu banyak jumlahnya. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat secara pasti kecuali Allah. Tidak ada. Saking banyaknya malaikat. Loh, jenengan aja kalau kita bicara sel di dalam tubuh. Ini sel, saya punya sel. Sel dalam tubuh saya itu jumlahnya katanya wakilah jumlahnya 7 triliun. Entah itu leh ngitung piye. Nah, setiap sel itu kan bergerak. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan sel? Orang menyebutnya terjadi regenerasi sel. Iya regenerasi sel. Tapi siapa yang membuat sel itu beregenerasi? Nah, ini ada mudabbiratnya. Mudabbirat, malaikat yang bagian ngurusi itu. Divisi malaikat ganti sel.
divisi malaikat ganti ini. Loh, kalau jenengan nonton iklan pelumas atau iklan cat, wah itu iklan cat kan terinspirasi dari ayat ini, fal mudabbirati amra. Jadi kalau cat itu ada makhluk-makhluk kecil yang nempel, kemudian dia melindungi dari sinar matahari, melindungi dari teles. Kayak apa itu, cat avian apa itu ya? Sing ana wong akeh niku lho, abang-abang niku lho. Loh Bapak Ibu, itu imajinasinya itu jangan-jangan terinspirasi dari ini. Jadi susunan talkib dari apa yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari malaikat. Orang menyebutnya rumus kimiawi, orang menyebutnya dengan faktor kebetulan, orang menyebutnya dengan faktor ini dan itu, rumusan-rumusan itu Bapak Ibu, penjalannya adalah malaikat. Suatu saat ada seorang anak muda yang bingung membaca ayat karena ayat ini sering dibaca. Mungkin jenengan juga sering baca, yaitu ketika doa perjalanan. Jenengan mau perjalanan, itu salah satu doa yang dianjurkan Nabi apa? Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang ini bingung. Subhanalladzi sakhkharana hadza. Maha suci Allah yang telah menguasakan ini kepada saya. Menguasakan ini kepada saya. Kenapa itu disuruh sebagai doa untuk perjalanan? Sebenarnya yang menguasai mobil itu siapa sih? Yang menguasai mobil siapa? Doa itu kalau jenengan rasakan ya, dibaca lalu direnungkan maknanya, diresapi. Maha suci Allah yang telah menguasakan ini. Lah dong-donge sing kuwasa asli ki sapa? Kok menguasakan ini? Jenengan yang ngasih surat kuasa berarti kan ada yang ngasih kuasa kan? Ternyata endingnya itu Allah. Lah Allah itu sudah punya al-mudabbirat. Jadi dong-donge kontak di starter, ngoten toh. Niku kan ada kelistrikan yang masuk kan? Ada listrik yang masuk. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita bicara teknologi itu karena teknologi canggih bla 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 bla. Oke. Kita ngaji tidak bahas itu. Itu biar urusan ahlinya, nggih. Tapi kita bicara tentang faktor lain. Faktor lain. Tidak akan nyala mesin kecuali malaikat yang ada di situ menghubungkan satu partikel dengan partikel yang lain. Tidak ada rem yang bisa menghentikan ban kecuali pada saat itu malaikat memang memproses tentang perintah di rem itu. Set. Nah, di rem begitu. Jenengan boleh percaya boleh tidak, tapi itulah bagian dari iman kita kepada malaikat. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kita memang percaya kepada kausalitas, tetapi kita yakin, hakul yakin kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dalam kendali Allah. Itu endingnya kalau kita paham. Tidak ada pergerakan apapun di muka bumi ini yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada. Ya, maka Bapak Ibu, dari sini kita harus nyadar, ya Allah, betapa Engkau itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita belajar tentang apa makna kesadaran, psikologi ya, kesadaran. Allah menyebutnya dengan hidayah. Hidayah. Oh, itu kan rumit sekali Bapak Ibu. Kesadaran itu muncul dari mana toh? Kalau jenengan kadang sadar, kadang punya semangat, kadang punya ini dan itu. Dong-donge kuwi ki sangka ngendi? Itu juga malaikat Bapak Ibu. Maka kalau tadi di awal saya sampaikan barang siapa yang mendapatkan petunjuk maka Allah, barang siapa yang Allah kasih petunjuk maka dia akan dapat petunjuk. Karena sesungguhnya
ada malaikat yang ngopeni. Nah, endingnya bagi kita, nek wis ngerti ana sing ngopeni, kula panjenengan tidak usah terlalu khawatir. Tidak usah terlalu khawatir ya, tentang diri kita. Kita itu dijaga kok oleh malaikat. Allah sampaikan wa inna 'alaikum lahafidun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Jadi itu dawuh-dawuh Allah yang mukmin wajib percaya. Wa inna 'alaikum lahafidin. Sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang menjaga. Ada, Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir, kula panjenengan sudah dijaga oleh para malaikat, kita juga diawasi oleh malaikat, kita dilindungi oleh malaikat atas perintah Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4, saya kira saya cukupkan sekian. Jadi kita masih membahas hanya sampai ayat 5. Tadi saya baca sampai ayat 8, tapi pembahasan kita baru sampai ayat 5. Semoga ini memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Dan kalau kita membaca Al-Quran, sedikit banyak kita lebih tahu tentang maknanya. Oh, maknanya begini, sehingga lebih meresap ke dalam hati kita. Saya kira itu Bapak Ibu, monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.